Salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 6 April 2023 bersama saya Mesya Marsabesi. Dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. DPRD Maluku desak Nasarudin bayar insentif nakes RSUD Haulusi Ambon. DPRD Maluku mendesak Direktur RSUD Dr. M. Haulusi Nasarudin segera membayar insentif ijazah COVID-19 tenaga kesehatan atau nakes. Pasalnya setelah turun langsung ke RSUD Haulusi, baru diketahui seluruh permasalahan telah selesai, termasuk sosialisasi dan penandatanganan. Menurut Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Rofik Afifuddin, mengatakan selaku pimpinan seharusnya bisa bertindak tegas menyelesaikan seluruh proses dengan sigap. Lanjut dijelaskannya, sebelumnya tim Jukni seolah memperlambat proses pembayaran. Namun berdasarkan pertemuan tim tersebut malah lebih inisiatif menyelesaikan. Permasalahannya juga berada pada PPTK yang menolak menandatangani lantaran ada yang menolak penandatanganan berita acara. Ditambahkannya Nasarudin semestinya segera mencari pengganti bila PPTK mundur agar permasalahan tersebut segera diatasi. Afifuddin menegaskan agar Nasarudin langsung membayar insentif 1.032 tenaga kesehatan itu setibanya dia dari Jakarta tanpa ada alasan apapun. Atau uang ini untuk infrastruktur atau untuk beli obat, udah deh itu mengkali mungkin atau hal-hal apa itu pengadaan di PPTK itu dapat ini sih aja kan dapat PPTK ini nih masa ada pindah dari jasa itu yang logika itu dari kamar kita kapal itu semua masuk akal PPTK mundur itu. Ancol mau ini mau itu ya kalau teman juga sama-sama dengan kita mengikuti langsung pengawasan kita di RSUD Haulusi dan memang tanpa direktur ya, tapi tadi sudah kami bicarakan bahwa terakhir itu hanya masalah ada PPTK yang tidak bersedia, tapi keterangan tadi bahwa sudah bersedia. Nah, saya tunggu sampai nanti sore ini. Insya Allah semua berjalan dengan baik, tinggal PPTK. Kalau sudah oke, ya semua tinggal dijalankan sesuai dengan rencana bersama mereka di tanggal 12. Ya, tanggal 12. Kita sama-sama berdoa supaya dia bisa jalan dengan baik. Ya Pak, ternyata masalahnya bukan di apa di masalahnya kan ini kan butuh kebijakan seorang pemimpin yang ini aja. Kalau mau selesai ya tinggal diselesaikan 1-2 hari bisa selesai. Kalau misalnya dia pulang dari Jakarta, ya kan, kalau dia datang dia periksa dan tanda tangani tinggal dibayarkan. Itu tinggal dibayarkan. Mudah-mudahan dia sebelum akhir Ramadan ini sebelum Ramadan selesai, insya Allah sudah bisa dibayarkan. Kalau dilihat dari penjelasan tim juknis tadi. Jadi tim juknis sudah tidak ada masalah, sudah clear. Semua masukan inspektorat sudah diperbaiki, sudah disosialisasikan. Jadi disosialisasikan, ditandatangani berita acaranya. Semua sudah jalan ini. Kini Kapolsek Humanis itu resmi memegang jabatan Kapolsek Pelabuhan Sudarso. Kasat dan 4 Kapolsek lainnya di halaman Mapolresta Pulau Ambon, Kamis 6 April 2023. Kapolsek Humanis itu menggantikan Ibtu Jounanda Wibowo yang akan melanjutkan pendidikan STIK atau PTIK di Mabes Perjalanan Karir Polisi Julkisno. Untuk diketahui, Ibtu Julkisno Kaisupi setelah mendapatkan jabatan perwiranya di tahun 2015. Setahun berikutnya dipercayakan menjadi Kapolsek Teluk El Paputi pada Oktober 2016 hingga April 2018. Kemudian dia pindah
ditugaskan menjadi Kapolsek Teluk Ambon pada April 2018 hingga Januari 2019, lanjut menjadi Kapolsek Lehitu pada bulan Mei 2020 sampai dengan Februari 2022, dan dipindahkan lagi menjadi Kapolsek Pulau Haruku mulai Februari 2022 hingga April 2023. Manis itu kembali dipercayakan Kapolresta Pulau Ambon menjadi Kapolsek KPYS pada April 2023 hingga sekarang. Akan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya, Uruskan. Tribuners, soal jalan lingkar Manipa, Sekda SBB sebut Pemda tak akan tutup mata. Sepekan terakhir, warga Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Serang bagian Barat terus meneriakan keresahan kepada pemerintah daerah atau Pemda atas menurunnya anggaran pekerjaan jalan lingkar Manipa. Menanggapi itu, Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Serang bagian Barat atau SBB, Alvin Tua Suun, mengaku Pemda tidak akan tutup mata perihal pembangunan jalan di Manipa. Jalan itu bakal dibangun tahap demi tahap, disesuaikan dengan kekuatan atau kemampuan anggaran daerah. Mengingat kemampuan anggaran, banyaknya kegiatan pembangunan yang terbagi di semua pelosok, serta berlakunya aturan terbaru, makanya Pemda tidak akan tinggal diam. Jalan lingkar Manipa tetap dibangun karena sangat penting kegunaannya bagi masyarakat. Hanya saja lanjutnya harus dilihat lagi kekuatan anggaran yang ada. Tua Suun minta warga Manipa maknai persoalan ini menggunakan kepala yang dingin karena tidak pernah ada niat tebang pilih dari Pemda. Terangnya, apakah bisa ditambah di anggaran perubahan? Mudah-mudahan bisa sembari tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah. Manipa yang kemarin ini mungkin agak resah dengan pemberitaan, kita bilang mari kita orang sama-sama melihat ini dengan kepala yang dingin karena kondisi seperti ini, tapi kita punya keinginan bukan tinggalkan Manipa, tidak sama sekali, tapi kita mari sama-sama untuk mendorong. Ya, mungkin jadi progres pembangunan mulai dari penggusuran, pengurukan sampai pengaspalan itu tetap akan dilakukan oleh pemerintah daerah, Pak. Untuk yang mana? Di Jalan Manipa, Pak. Ya, pasti beta sendiri belum cek Pak Kadis PU itu sampai dengan pengaspalan atau hanya di pemadatan. Ya, tetapi minimal ada progresnya untuk persiapan MTQ bulan Oktober kalau tidak salah. Ya, itu kita sudah siapkan juga untuk ini. Nah, kayak macam begini ada MTQ juga, ada apa juga, jadi kita bisa fokus untuk semuanya jalan kan, tapi misalnya untuk anggaran. Tribuners, penutupan Festival Ramadan Inspiratif Season 2 berlangsung meriah. Penutupan Festival Ramadan Inspiratif atau FRI Season 2 berlangsung meriah Kamis 6 April 2023. Penutupan ini ditandai dengan penyerahan piala kepada para peserta lomba yang menang. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, acara yang berlangsung di Ambon City Center atau ACC didominasi oleh banyaknya anak-anak. Anak-anak tersebut merupakan peserta yang kebanyakan berasal dari kota Ambon.
Kepada tribunambon.com, Presiden Komunitas Pemberdayaan Darmawan bersyukur acara berjalan dengan lancar. Acara tersebut sukses setelah berlangsung selama 5 hari dari pembukaannya, mulai pada Minggu sampai dengan Kamis 6 April 2023. Sebanyak 412 anak-anak yang terbagi di TPQ dan sekolah kota Ambon dan beberapa kabupaten di Maluku turut mengikuti perlombaan itu. Adapun beberapa kompetisi yang dilombakan, diantaranya puisi Islami yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu SD dan SMP, lomba dai, tahfiz ijuz 30, tahfiz ijuz 2930, azan yang terbagi untuk SD dan SMP, serta tartil yang dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori SMP dan SMA. Serta yang terakhir adalah lomba mewarnai. Ini adalah hari terakhir dari Festival Ramadan Inspiratif yang sudah kami laksanakan selama selama 5 hari. Jadi dimulai dari hari Minggu sampai hari Kamis sekarang. Jadi agenda hari ini berupa lomba terakhir yaitu lomba azan. Setelah ini akan langsung masuk agenda opening, yaitu pembagian trofi juara untuk peserta yang menang pada setiap ajang lomba. Ini adalah hari terakhir dari Festival Ramadan Inspiratif yang sudah kami laksanakan selama 5 hari. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 6 April 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsawesi pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.